Bersahabat dengan bahasa Indonesia sudah tidak terhalang. Sekarang presiden pidato di PBB tidak perlu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional. Orang akan ingin mempelajari bahasa Indonesia karena pemilik bahasa Indonesianya tidak minder wadegis kompleks. Sudah diakui. Presidenkah, menterikah, sampaikan dengan bahasa Indonesia yang fasih, yakni baik dan benar. Mengapa? Karena kamus besar bahasa Indonesia ini sudah bisa terjemahkan kemana-mana. Jadi tidak ada susah, tidak ada sulit. Inilah perlunya pendidikan. Maka nanti kita, bangsa Indonesia ini, harus tampil dengan pendidikan antar bangsa. Itu yang dinamakan international education. Apa? Cara pikir kita ini harus internasional. Internasional itu, katakanlah kita ketemu orang Inggris, baca. Apa budaya Inggris? Oh, seperti ini. Kita tampil dengan bahasa Indonesia. Mereka memahami. Setelah kita dicatat dalam UNESCO nomor 10, mereka semua bangsa-bangsa ini memahami, ingin memahami. International education itu akan mengeluarkan international thinking. Kita tidak boleh underestimate pada bangsa lain. Kita tidak boleh superiority kompleks atas diri kita. Artinya kita berpikir internasional. Semua manusia di dunia ini sama. Kecuali yang membedakan itu kemampuan SDM-nya. Maka tadi setelah menjadi bahasa internasional, kita dukung dengan pendidikan internasional. Pendidikan internasional itu bukan pendidikan yang berbahasa Inggris, yang punya pola pikir internasional, sehingga dipahami oleh bangsa-bangsa internasional itu. Dan kita harus punya solidaritas. Solidaritas antar bangsa, solidaritas internasional. Tumbuh solidaritas itu. Itulah nanti keluar toleransi dan berdamaian. Solidaritas internasional. Dan kita harus meletakkan pendidikan dan hasilnya itu international setting. Dalam setting antar bangsa. Kalau kita melakukan pendidikan tadi dalam kampus yang tertata, dunia mana saja pun bisa masuk. Warga negara manapun bisa masuk. Setelah kita mengurus warga negara kita. Katakan itu biaya besar, memang besar. Karena itu SDM yang akan ditata. Itulah simpanan yang paling besar, tabungan yang paling besar. Itu menata SDM, memberikan fasilitas pendidikan kepada sumber daya manusia kita. Maka terjadilah nanti pendidikan internasional. Setting pendidikannya pun disetting internasional. Tidak harus berbahasa Inggris, berbahasa Arab. Tapi boleh bisa berbahasa Arab, boleh bisa berbahasa Inggris, boleh berbahasa Mandarin. Tapi bukan bahasa Mandarin yang kita lakukan dalam pendidikan. Boleh ikut memahami bahasa Mandarin, boleh ikut memahami bahasa Inggris. Tapi bukan tujuan. Tujuan mengangkat Indonesia. Satu nusa punya negara kita. Sudah dikenal oleh bangsa-bangsa. Satu bangsa sudah dikenal. Satu bahasa. 95 tahun, 1 bulan baru. Nomor 10. Artinya 10 besar bahasa di dunia. Ini yang harus disyukuri dan berterima kasih pada bangsa Indonesia yang telah bertungkus lumus, bersungguh-sungguh masuk ke dalam tataran 10 besar dunia. Untuk mempertahankan usaha 95 tahun 1 bulan ini perlu dipertahankan. Itulah masuk dalam sistem pendidikan, yaitu cara berdormitori. Adapun belum terlaksana, jangan ngomong belum terlaksananya.
Untuk mempertahankan ini, ekosistem pendidikan supaya tidak putus, itu kita buat dormitory. Nah, kan kita masuk pada 10 besar itu kan 95 tahun, hampir 100 tahun. Iya. Ini harus dipelihara. Jangan sampai nanti bahasa Indonesia ini bahasa gaduh-gaduh. Ini yang harus dihindarkan. Karena belajar bahasa Inggris terus gengsi bahasa Inggris, bahasa Indonesianya campur-campur.